Hadirin sidang Jum'ah rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah, baru saja kemarin kita melaksanakan kegembiraan di hari raya Idul Fitri. Dan ini merupakan hari yang kedua dari hari raya Idul Fitri. Bicara hari raya, memori kita diingatkan kepada kisah anak yatim yang merenung seorang diri dan dihampiri oleh baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Suatu ketika ada seorang anak yatim yang di hari raya menangis melihat sahabat-sahabatnya bermain, bergembira di hari raya. Kemudian Nabi mendatangi anak tersebut dan bertanya, "Kenapa engkau sedih? Kenapa engkau menangis? Sementara teman-teman seusiamu bergembira ria menyambut datangnya hari raya, hari kemenangan, yaitu Idul Fitri." Anak ini tidak tahu bahwa yang bertanya adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka dia berkata, "Tinggalkan aku, jangan ganggu aku, biarkan aku sendiri." Hadirin rahimani wa rahimakumullah. Maka ditanya oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Kenapa engkau menangis? Kenapa engkau sedih?" Anak ini menjawab, "Bagaimana aku tidak sedih? Ayahku sudah meninggal dunia, meninggal saat ikut peperangan bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ibuku menikah lagi dengan seorang lelaki yang kerjaannya mengambil harta kami, menguasai harta peninggalan ayahku. Begitulah ayah baruku saat ini. Sampai akhirnya aku di dalam keadaan lapar, tidak mempunyai makanan, pakaian tidak punya yang baru, hanya pakaian lusuh yang saat ini aku kenakan." Hadirin rahimani wa rahimakumullah. Dan di setiap hari raya tiba, itu membuat aku semakin sedih, seolah hati ini teriris karena aku melihat teman-teman seusiaku mengenakan pakaian-pakaian baru. Mereka berkumpul dengan ayah mereka, mereka kenyang dan bisa makan makanan yang enak, sedangkan aku hanya bisa memegang perut karena lapar dan merenung seorang diri. Hadirin rahimani wa rahimakumullah. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bertanya kepada anak tersebut, "Maukah engkau aku anggap sebagai anakku? Akulah ayahmu saat ini." Dan anak tersebut masih belum sadar bahwa yang sedang berbicara dengannya adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rasul berkata, "Aku jadi ayahmu, Aisyah jadi ibumu, Fatimah jadi saudara wanitamu, Ali jadi pamanmu, Hasan dan Husain jadi saudara laki-lakimu." Maka anak tersebut terkejut dan dia baru sadar bahwa yang berbicara adalah baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka seketika itu dia berkata, "Siapa yang tidak mau ya Rasulullah? Siapa yang tidak mau dianggap anak oleh orang yang mulia wahai Rasulullah? Maka ambillah aku sebagai anakmu ya Rasulullah." Hadirin sidang Jum'ah rahimani wa rahimakumullah. Maka anak tersebut diajak pulang oleh Rasulullah, dikasih makan dan makan sekenyangnya, dikasih pakaian baru sepuasnya, dibahagiakan oleh baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hadirin sidang Jum'ah rahimani wa rahimakumullah. Setelah makan kenyang, berpakaian baru, kembali kepada teman-temannya yang sedang bermain dalam keadaan wajah yang bahagia luar biasa. Sampai temannya terheran-heran melihatnya. "Baru saja aku lihat engkau berdiri di sini dalam keadaan sedih. Mengapa engkau kini berubah menjadi senyum bahagia?" Lalu anak tadi menjawab, "Iya, tadi aku tidak memiliki ayah, tapi mulai hari ini ayahku adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tadi aku memang lapar, kemudian aku diajak makan oleh Rasulullah. Tadi aku tidak mempunyai pakaian baru,
dan hari ini aku dibelikan pakaian baru oleh Rasulullah. Tadi aku tidak memiliki keluarga, mulai hari ini Fatimah saudaraku, Ali adalah pamanku, Hasan dan Husain adalah saudara laki-lakiku, dan Aisyah adalah ibuku. Hadirin sidang Jumat rahimani wa rahimakumullah, betapa mulianya baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam mengangkat anak yatim menjadi anaknya sendiri. Mendengar kata-kata itu, anak yang tadi sedang bermain berkata, andai saja ayahku syahid di dalam peperangan bersama Rasulullah, maka pastilah aku pun diangkat anak oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Hadirin sidang Jumat rahimani wa rahimakumullah. Begitulah cintanya Nabi kepada Aitam, cintanya beliau kepada anak-anak yatim, karena beliau merasakan bagaimana rasanya menjadi seorang yatim. Sampai-sampai Rasul berpesan kepada kita untuk mengasuh anak yatim. Jangan sampai kita menzalimi anak yatim. Dari Abdul Aziz bin Abi Hazim, dia berkata, bapakku menceritakan kepadaku, dia berkata, aku mendengar Sahal bin Sa'ad dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, beliau bersabda, aku dan orang yang menanggung anak yatim adalah seperti ini di surga. Beliau mengisyaratkan dengan jari telunjuk dan jari tengah. Hadis riwayat Bukhari. Hadirin sidang Jumat rahimani wa rahimakumullah, mudah-mudahan kita bisa berbuat dan bersikap baik kepada anak yatim yang ada di sekitar kita, karena mereka yatim bukan pilihan mereka, namun sudah menjadi kehendak Allah Subhanahu wa taala. Demikian yang dapat khatib sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Hadanallahu wa iyyakum ajmain. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim, wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim, wa taqabbala minni wa minkum tilawatahu innahu huwas samiul alim, wa astaghfirullahal azim li wa lakum wa lisairil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat fastaghfiruh innahu huwal ghafurur rahim.